Seminggu dua ni aku perhati je PL kau ni tahu. Lama-lama aku tak boleh tahan. Baran, mulut luap darah aku ni. Ni dada aku ni macam tutup dengan bara kenyon. Sabar bang. Siapa yang bercakap dengan semut tu? Jangan takut-takut sekarang. Siap saya menjadi penjaga gawang neraka. 40 tahun saya nyeker. Dikubur hidup-hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Semoga sehat selalu. Masih menjadi perbincangan hangat. Si Gufron jadi bahan lelucon di Malaysia. Bahkan banyak konten kreator dari Malaysia ya yang membuat parodi terkait si Gufron ini konon katanya bisa bahasa semut dan juga bisa berkomunikasi dengan malaikat. Aduh, kadang itu di Indonesia itu selalu muncul hal-hal yang unik ya, yang kadang-kadang tidak masuk di akal. Tapi yang aneh, si Gufron ini juga punya pengikut banyak dan pengikutnya ini juga nurut-nurut. Ini buat malu orang Indonesia saja ya. Dan sampai saat ini belum ada tindakan. Harapan saya mudah-mudahan dengan adanya video yang viral, semoga Majelis Ulama Indonesia juga segera menindak si Gufron ini. Karena kalau nggak ditindak, orang-orang seperti ini sangat bahaya ya. Masa iya dia bisa bercakap dengan malaikat? Masa iya dia juga pernah pergi ke neraka? Pengikutnya ini loh, mikirnya kayak gimana kok sampai percaya iya gitu. Ya Allah, ya Robbi. Oke teman-teman, kita simak videonya bersama-sama. Bagaimana tanggapan orang Malaysia ketika melihat ceramah si Gufron dan juga melihat percakapan si Gufron yang konon katanya bisa berbahasa dengan semut. Kita simak videonya bersama-sama. Seminggu dua ni aku perhati je PL kau ni tahu. Lama-lama aku tak boleh tahan. Baran, mulut luap darah aku ni. Ni dada aku ni macam ketutup dengan bara kenyon, tahu tak? Siapa yang bercakap dengan semut tu? Bawa jumpa aku sekarang. Siapa nama dia? Gufron. Macam mana bahasa semut kau? Asyik kali nama hantar Gufron. Makai nama. Oh, cakap dengan semut. Ni. Saya tantang kau Gufron. Kau cakap dengan anjing. Kau tahu bahasa anjing? Tak tahu kan? Ni aku ajar kau bahasa anjing. Anjing K9 tu kalau kau cakap dengan dia baring depan aku Kau dengar baik-baik Ni, aku ajar kau ni. Bahasa anjing. Asyik kali nama Gufron. Kalau tekan asyikul saja kepada bab. Ashkali innaka yama, kali innaka Gufron. Artihi inna ya innaka kali fima Allah. Tengah buat apa tu? Tak, saya tanya semut tadi. Diorang ada buat korban ke tahun ni? Tak, saya nak tanya ni. Binatang apa yang boleh buat korban lah? Makali inna makalimata arini inna mati. Dah. Saya nak tanya ni. Binatang apa yang boleh buat korban? Oh, binatang nak buat korban. Binatang korban ada 4. La sidi inna kalimah Makkah Madinah. Makali inna rahmatan Malaysia. Makali inna rahmatan anta. Makali inna rahmatan ana. Makali inna rahmatan Masjid Kampung Nakhoda. Aku tanya elok-elok. Kan main-main pula kau ni. Sampai dibuat parodi sahabat-sahabat kita dari Malaysia. Ini kan si Gufron buat malu saja, ya kan? 40 tahun saya nyeker. Dikubur hidup-hidup. Wah bohong, tanyakan sok ngabring ke Cibuntu. Tanyakan duriahnya. Abuya Mama Armin Cibuntu, tanyakan bener ente. Orang bersyukur masih ayah neruskan ulama-ulama Nusantara mengorbankan jiwa raga, bukan jadi pengecut, bukan hanya dongeng, tapi kenyataan, fakta, bubuk roti turun mata, black som. Assalamualaikum. Mas kodi inna rahmatan dunia akaliyah makalam wa sidi inna kalimah wa kalimah firma. Oh, fakodi inna kalimah syakariyah matau. Kejar itu. Rabbana qali inna rahmatan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa maqali inna rahmatan sunnah wal jamaah qan kalimah inna kalimah fil ma'ruf. Hati-hati. Mutong hati-hati. Ku aing nu benci teu benci ditilakati dipuasai ayeuna keneh. Aing ada laporan ke malaikat, aing ada laporan ke Allah. Tutup sagarana.
orang yang murka. Laqad inna kalima firman Allah. Hati-hati. Aing tesieun KBG karena aing perintah Allah, perintah malaikat, perintah para nabi, para sahabat, para wali dan para alim ulama. Gufron, tanggung jawab dunia akhirat. Allahumma shalli Muhammad. Jangan sampai menyakiti saya tidak pernah menyakiti seseorang. Harusnya bersyukur Indonesia ini aman dengan corona. Betul atau tidak? Saya tidak menyakiti, jangan sampai menyakiti, jangan sampai membawa guru saya. Jangan sampai membawa duriannya, Syekh Nawawi. Hati-hati, dikejar sama saya. Saya nggak peduli siapapun. Hati-hati. Insya Allah saya nanti ke Kairo akan membukakan. Saya kalau ini kita benar dan sebagainya, saya berani membayar tanggungan Indonesia, hutang-hutang Indonesia. Berani saya membayarnya. Allahu Akbar. Saya berani. Nanti lakol inna rahmatan 7 turunan. La Islam aqadini inna kaliyama firman Allah. Buktikan ya Allah. Faqal inna rahmatan Islam alayya firman Allah. Jangan takut-takut sekarang. Siap saya menjadi penjaga gawang neraka. Kok berani demi Allah Rasulullah wallahi. Gak aneh-aneh. Keturunan bukan keturunan kucing. Keturunan harimau. Wani. Wah nanti Gufron diarah siap. Nanti juga ketemu dalam kubur. Inilah Mas Kodi inna rahmatan malaikat maut. Makoli inna rahmatan nukar nakir. Hakan tah lebok usia. Nah, itu. Teras dah. Allahumma Muhammad. Punten ngangge bahasa Sunda ngalah ngerti, da orang Sunda dan orang Jawa, tapi Jawanya Jawa Barat. Betul atau tidak? Tapi di situ bineka tunggal ika. Bahkan sahabat-sahabat kita daripada Malaysia dibuat geram dengan bahasanya Singgufron. Kadang saya juga heran ya, kok percaya murid-muridnya, kok percaya penganutnya. Dijanjikan Gufron masuk surga percaya, dijanjikan Gufron barang siapa penganutnya masuk neraka nanti Gufron yang akan berkomunikasi dengan malaikat juga percaya. Ya Allah ya Robbi, kenapa di Indonesia kok ada orang-orang seperti ini dan yang menjadi aneh, dianggap wali dan punya pondok pesantren, kok gini-gini amat ya negara kita. Dan orang-orang kita ini loh kok mudah percaya dengan orang-orang yang kalau ngomong tidak masuk di akal, tidak masuk di pikiran, ya kan? Dan orang-orang seperti Singgufron ini biasanya dia itu kalau bercakap sedikit-sedikit membawa nama Allah, sedikit-sedikit membawa nama Nabi. Dan kebiasaannya ya, yang kalau saya lihat kasus-kasus yang terjadi di Indonesia, orang-orang seperti Gufron ini penipu. Dan murid-muridnya nanti biasanya akan dimintailah sumbangan apalah, biasanya seperti itu. Majelis Ulama Indonesia harus bergerak cepat dan menindaklanjuti Singgufron ini agar orang-orang tidak tersesat. Masih menjadi perbincangan di Malaysia juga, dan kita simak videonya lagi ya. Yuk bersama-sama kita lihat, dan semoga video ini juga menjadikan pengajaran kita bersama-sama. Bikin malu, bahasa Suryani Mbah Gufron jadi bahan lelucon di Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dengan kondisi bangsa kita Indonesia ini yang penduduknya mayoritas Islam, seharusnya itu menjadi sebuah kebanggaan bagi kita orang Indonesia terhadap negara-negara lain yang mereka mayoritas Islam juga, kaum muslimin ya. Seharusnya kita orang muslim Indonesia ini bisa menjadi percontohan untuk negara-negara lain. Itu dia. Bagaimana Indonesia ini pahamnya ahlu sunnah wal jamaah, ya, pahamnya baik,
Sehingga bangsa-bangsa lain, ya, yang mayoritas mereka Islam, mereka mengambil ilmu dari orang Indonesia, mengambil ilmu agama Islam dari orang Indonesia. Akan tetapi sekarang ini kondisinya malah terbalik kaum muslimin. Ya. Mayoritas orang Islam di Indonesia ini malah jadi bahan tertawaan. Jadi bahan tertawaan. Dipandang rendah oleh orang-orang yang berada di negara lain kaum muslimin. Kemarin viral kaum muslimin, jamaah haji asal Indonesia yang di Tanah Haram, mereka senam, jogetan, pakai musik, jualan di bawah trotoar. Kemudian ada yang sampai goyang pinguin, ya, pakai musik di Mekah, laki-laki campur baur jogetan. Mereka sedang ibadah haji, ya. Ibadah haji yang seharusnya mereka isi dengan kegiatan-kegiatan ibadah, khusyuk beribadah, kok malah mereka campuri dengan kegiatan-kegiatan yang sama sekali tidak berfaedah kaum muslimin. Betul, Mas. Bahkan memalukan, ya, memalukan. Diisi dengan hal-hal yang memalukan kaum muslimin. Dan kegiatan yang memalukan yang dilakukan oleh jamaah haji asal Indonesia ini juga bukan pertama kali dilakukan. Ya, dulu-dulu sudah pernah banyak sekali perkara-perkara yang memalukan bangsa Indonesia, terkhusus yang beragama Islam kaum muslimin. Dan baru-baru ini Mamah Gufron kaum muslimin, ini sangat memalukan Indonesia, ya. Sampai video Mamah Gufron tentang bahasa Suryaninya, betul, Mas, ini jadi pembahasan di Malaysia. Ada video dari seorang YouTuber asal Malaysia, Syihabuddin Ahmad, di mana beliau ini terlihat sedang berkumpul dengan teman-temannya, ya, kemudian membahas masalah Mamah Gufron. Ya, kalau yang dibahas itu ilmiah, kemudian berfaedah, itu masih mending kaum muslimin, ya. Ini jelas-jelas menunjukkan kebodohan Mamah Gufron, ya. Sedangkan Mamah Gufron sendiri di Indonesia banyak pengikutnya kaum muslimin, ya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini benar-benar memalukan kaum muslimin. Ya, kalau kita baca caption dari video ini kaum muslimin, bahasa Suryani Mamah Gufron viral sampai ke Malaysia. Ya, coba kita simak videonya kaum muslimin. Sahabat, kita tengok satu video sama-sama dan kita berikan reaction berkaitan tentang video ni. Dan video ni sahabat tengah viral sekarang. Dan kita tengok video ni sama-sama. فقل علي إن كلمة أمتي في إن كلمة في الله لا شدي إن كلمة مكة مدينة لا قل إن رحمة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قل إن رحمة صحابة Sayyidina Ali Umar Utsman Abu Bakar la qul inna kalimah fi Allah subhanallah maqul inna rahmatan Indonesia ma faqul inna rahmatan wa maqul inna rahmatan Islam Indonesia maha faqul asyidi inna kalimah fi Allah nam faqul inna kalimah Indonesia maqul inna rahmatan kitab maqul inna rahmatan Quran fa di inna kalimah Indonesia Dia فقل إن أشهد أن كلمة في الله اللهم قل إن لما أمتي في إن كلمة في الله كبركته Tepuk sikit. Bahasa apa yang dia sebut ni? Tak boleh nak tangkap. Tak boleh tangkap. Agak-agak bahasa apa tu? Tak boleh nak agak. Bunyi macam Arab. Bunyi macam Arab. Kan? Bunyi macam Arab. Arab belah dalam tu. Arab belah dalam pun tampak macam teruk sangat ni. Ya, Ustaz. Kan? Kata bahawa dia ni nama apa? Syekh Muhammad Abdul Ghufran Al-Buntani. Baba Gufran. Baba Ghufran. Kalau sahabat-sahabat tengok dekat TikTok, banyak Baba Ghufran ni. Dan dia baca kitab lah. Dia bagi pandangan lah. Seolah-olah dia macam ahli ulama besar. Tapi kalau orang bahasa Arab tahu, dia gelak. Tak tahu binatang apa dia. Tuh kaum muslimin, orang Malaysia menertawakan si Gufron kaum muslimin. Gaya kayak ulama, pegang kitab, bicara entah itu bahasa apa, bahasa Arab, tapi nggak ada artinya, ya. Cuma wamakoli rahmatan fima Allah, apa itu, ya. Bahkan si Syihabuddin Ahmad sampai ngomong apa, itu nggak ngerti binatang apa yang disebut sama si Gufron. Coba kaum muslimin, ya. Dan si Gufron mengklaim bahasa dia ini adalah bahasa Suryani. Ya Allah, Gufron Parah, Mas, parah. Parah, ya. Nah, Pengikutnya itu dia. Gufron juga parah. Orang-orang nggak waras semua itu kaum muslimin. Andai Gufron ini bicaranya
di lingkup tertutup, khusus untuk jamaahnya saja yang bodoh-bodoh itu, yang nggak bisa mikir, ya itu nggak terlalu masalah. Ini di media, di-upload di media kaum muslimin, ya. Kalau jamaahnya saja yang mendengar, itu mungkinlah kaum muslimin ya, nggak akan jadi polemik, nggak akan jadi bahan tertawaan, nggak akan jadi bahan pembahasan. Ya karena jamaahnya bodoh-bodoh, orang di sekeliling Gufron itu bodoh-bodoh, nggak bisa mikir. Ya, coba lihat jamaahnya Gufron, disuruh Gufron keprok atuh tepuk tangan, manut. Karena apa? Karena bodoh, nggak ngerti apa-apa, nggak bisa mikir. Ya. Tapi kalau orang yang bisa mikir kaum muslimin, ketika mendengar ucapan-ucapan Gufron, ceramah-ceramah Gufron itu, minimal mereka akan merasa aneh lah kaum muslimin, akan merasa aneh. Masa iya yang katanya bahasa Suryani, ya, ucapan si Gufron itu katanya bicara bahasa Suryani. Masa iya lafaznya semuanya sama? Wamakoli, wamakoli rahmatan, wamakoli, pokoknya wamakoli semua. Inna rahmatan, inna wamakoli, fima Allah. Cuma itu saja kaum muslimin. Ya, yang dia bicara sama malaikat, bicara sama wali, bicara sama semut, sama wamakoli semuanya. Kan mustahil kaum muslimin berkomunikasi dengan orang, dengan makhluk yang berbeda-beda, dengan banyak orang, tapi ucapannya sama semuanya. Wamakoli rahmatan, wamakoli inna rahmatan, wamakoli. Semuanya seperti itu. Coba, ya. Kalaupun kita nggak ngerti bahasa Suryani kaum muslimin, minimal nggak akan mungkin semua pembicaraannya itu lafaznya sama, wamakoli semuanya, ya. Dan di sini kami ada sebuah video, di mana video ini menampilkan contoh bahasa Suryani, ya. Ada orang yang sedang berbicara menggunakan bahasa Suryani dan jauh berbeda dengan apa yang diucapkan oleh si Gufron ini kaum muslimin. Setidaknya beginilah bunyi dari bahasa Suryani yang asli itu. مريم رحمون راحم علينا عذارين تشبحتو توديثو هدرو قولوسو رمرومو طوبض لوبوطيل امنو اذ بخول زبان وبخول عيدون نيشت ود ناسق. Nah kaum muslimin, seperti itulah contoh ucapan orang yang berbahasa Suryani. Beda jauh dengan si Gufron yang isinya cuma wamakoli rahmatan, wamakoli Gufron, wamakoli fima Allah, wamakoli Sallallahu alaihi wasallam, wamakoli malaikat. Apa itu? Itu ngawur kaum muslimin ya, ngawur. Coba kita lanjutkan video dari Syihabuddin Ahmad tadi kaum muslimin, bagaimana komentar dari orang-orang yang ada di dalam video channel Syihabuddin Ahmad tersebut kaum muslimin. Keprok atuh. Tepuk sikit. Bahasa apa yang dia sebut ni? Tak boleh tangkap. Agak-agak bahasa apa tu? Tak boleh nak agak. Bunyi macam Arab. Kan? Bunyi macam Arab. Arab belah dalam. Arab belah dalam pun tampak macam teruk sangat ni. Ya, kan? Nampak Badawi teruk sangat. Tapi dia ada translationnya, saya tengok dekat. Dia nampak, nak bagi nampak macam orang Arab. Tapi padahal dia bukan apa pun. Nak pergi kata bahawa dia ni nama apa? Syekh Muhammad Abdul Ghufran Al-Buntani. Baba Ghufran. Kalau sahabat-sahabat tengok dekat TikTok, banyak Baba Ghufran ni. Dan dia baca kitab lah, dia bagi pandangan lah. Seolah-olah dia macam ahli ulama besar. Tapi kalau orang bahasa Arab tahu, dia gelak lah. Tak tahu binatang apa dia sebut. Orang yang tahu bahasa Arab pun akan gelak. Orang yang tak tahu bahasa Arab pun gelak lah. Sebab dia bunyi-bunyi sikit lah. Laqad inna lah apa semua, padahal tak ada maksud apa pun dekat situ ya. Apa pandangan sahabat berkaitan tentang isu ni? Nampak wajah agama tapi sebenarnya dia bukan bawa agama pun. Dia merapu lah. Tak boleh lah begitu patutnya kan. Nah, ni kena cakap ni yang betul lah. Dia kalau nak bagi nak buat agama pun pakailah sajak sikit kan. Kita tak pernah kemas je pun. Kalau nak bagi agama tu biarlah nampak agama sungguh ya tak? Ni dengan sahabat je kemas tak kemas. Tapi masalahnya masyarakat kita apabila perkara-perkara seperti ini nampak macam wajahnya agama, tapi dia sebut pula macam agama jugalah, macam Arab sekali, macam bunyi Arab lah. Kita kalau bunyi macam tu dalil lah. Antara dua je. Tak Quran, hadis Nabi lah yang dia sebut tu dah. Tapi yang dia sebut tu sebenarnya adalah satu pembohongan yang menyebabkan orang yang tak tahu mungkin ikut. Ramai. Macam pengikut dia ramai dah. Ramai. Anak murid dia mana?
Anak murid dia pun ramai. Dan menyokong apa yang dia buat. Bukan menyokong saja, bahkan mempertahan je. Mempertahan lagi apa yang dia buat. Yang ni banyak kita tengok kat TikTok. Jadi sahabat-sahabat kena hati-hati. Macam mana apa pandangan anda bab ni? Benda ni amat bahayalah bagi orang yang tak tahu bahasa Arab, pada orang awam yang tiada asas bahasa Arab. Bagi diorang, kalau kita biarkan benda ni, memang akan berbahaya sangatlah. Takut akan menjadi salah satu mengikut. So memang amat berbahayalah kepada mereka. Tapi kita ni, kalau kita dah tahu, kita kena saling menegur apa gitulah. Okay, itu saja. Kena tegur lah. Kena tegur. Anda punya pandangan apa dia pula? Teruk sangat tu. Teruk sangat. Kesian kat orang awam. Masalahnya orang awam ni dia akan terikut-ikut dengan apa perkara yang dia lakukan ni. Sebab orang awam dia tak ada manhaj, dia tak ada sistem untuk dia nak kenal pasti. Nah kaum muslimin, itu tadi tanggapan dari orang-orang yang ada di channel Syihabuddin Ahmad kaum muslimin. Dan yang paling kita amati dari apa yang mereka sampaikan adalah bagaimana usaha kita untuk menasehati orang-orang supaya tidak mengikuti orang-orang seperti Gufron kaum muslimin. Tapi dilemanya kaum muslimin, orang-orang yang memberikan kritikan, memberikan nasihat, mengajak mereka untuk kembali kepada agama Islam yang benar, kepada pemahaman yang benar, justru malah disebut Wahabi, yang kata mereka aliran sesat. Ini kan aneh. Tapi mungkin fenomena yang terjadi saat ini kaum muslimin, ketika kita mengajak kepada kebaikan, mengajak kaum muslimin untuk kembali kepada manhaj yang benar, kemudian malah dituduh Wahabi, sesat, dan lain sebagainya. Sementara orang-orang seperti Gufron ini malah banyak pengikut. Ini mungkin sudah sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW. Zamannya sudah sesuai. Ya, sudah datang zamannya. Di mana kata Nabi Muhammad SAW akan datang kepada kalian suatu zaman orang yang pendusta dianggap orang yang benar. Sementara orang yang benar dianggap dusta. Kemudian orang yang berkhianat dianggap sebagai orang yang terpercaya. Sementara orang yang terpercaya dianggap orang yang berkhianat. Dan saat itu muncul Ruwaibidah. Ruwaibidah itu akan bicara. Kemudian Nabi Muhammad SAW ditanya, siapakah Ruwaibidah itu? Kemudian beliau menjawab, dia adalah orang yang bodoh yang berbicara tentang urusan orang banyak. Termasuk orang-orang seperti Gufron dan komplotannya kaum muslimin. Ya. Ini orang-orang bodoh bicara masalah agama. Ya. Semoga kita terhindar dari orang-orang seperti komplotan Gufron ini kaum muslimin. Na'udzubillah min dzalik ya. Salam waras, salam akal sehat. Bahkan sahabat-sahabat kita daripada Malaysia ketika mendengar bahasa Sing Gufron ini, mereka tergelak-gelak. Dikata bahasa Arab tapi bukan bahasa Arab. Dikata bahasa Suryani tapi bukan bahasa Suryani. Yang lebih heran lagi, mereka terkejut Sing Gufron bisa bercakap dengan semut. Dan mereka juga heran, kenapa Sing Gufron ini pengikutnya banyak. Kalau menurut pandangan saya, lemahnya pengawasan di Indonesia. Ini harusnya Majelis Ulama Indonesia ini harus bergerak cepat ya, melihat kasus-kasus seperti ini. Kalau di Malaysia, Islam itu sangat dijaga ketat. Indonesia harusnya juga bisa seperti Malaysia. Kalau ada orang yang ceramah dengan omongan-omongan yang tidak masuk di akal, bahkan Sing Gufron ini mondoknya di mana, gurunya siapa, tiba-tiba Sing Gufron ini dianggap wali. Dan anehnya pengikutnya juga percaya kalau Sing Gufron ini bisa bercakap dengan malaikat, bisa bercakap dengan para nabi. Pengikutnya disuruh tepuk tangan, juga tepuk tangan. Waduh, ini sangat-sangat kacau dan bikin malu Indonesia. Sampai saat ini Sing Gufron juga belum ada pemeriksaan. Padahal videonya sudah viral dari tahun kemarin sampai sekarang masih terbiar. Dan Sing Gufron ini anehnya sering diundang ke sana kemari untuk mengisi ceramah. Saya tak paham ya, maksud tujuannya itu apa ya? Harusnya Majelis Ulama Indonesia melihat kasus ini ya. Apakah mereka hanya melihat saja? Ataukah memang sudah melihat sama ya?
Ataukah memang sudah melihat tapi belum melakukan penyelidikan? Sangat aneh, tapi ya seperti itu sahabat-sahabatku semua. Kurang tegas kalau di Indonesia itu. Ini kalau di negara lain pasti sudah diusut tuntas. Oke, mudah-mudahan video ini juga bisa menjadikan pengajaran untuk kita bersama-sama. Dan tentunya harapan saya, orang-orang yang seperti Gufron ini yang menyesatkan umat segera mendapat tindakan. Karena kalau tidak mendapat tindakan, dibiarkan semakin banyak menyesatkan orang, sahabat-sahabatku semua. Dan Mbah Gufron atau Sing Gufron ini juga punya pondok pesantren loh. Waduh, ini murid-muridnya gimana gitu loh. Kok sampai percaya dengan omongan orang yang tidak masuk di akal. Harusnya Indonesia bisa menjadi contoh yang baik buat negara-negara lain. Tapi ini gara-gara Sing Gufron bikin malu se-Indonesia. Bahkan menjadi bahan tertawaan di negara tetangga. Oke, cukup sekian. Kiranya sahabat-sahabatku suka dengan video Bang Toha Channel, silahkan tekan tombol merahnya, subscribe, like, komen, dan bagikan ke sahabat-sahabat Anda semua. Bahkan juga banyak ya di kolom komentar saya temukan ketika saya membahas Sing Gufron ini, netizen juga mengecam saya. Konon katanya saya lebih pintar dari Sing Gufron lah. Konon katanya saya suka buat konten yang jelek-jelek dari Indonesia lah. Maksud saya bukan seperti itu sahabat-sahabatku semua. Kalau ada hal yang kurang baik di negara kita, kita harus bersuara. Supaya orang-orang juga tidak terpengaruh dengan Sing Gufron yang tidak berlandaskan syariat Islam. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa subscribe juga pemilik video originalnya sahabat-sahabatku semua. Sudah saya tuliskan di layar.